Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Dengan beranggotakan 1. Suci Nurul Aini, 2. Puput Dinanti, 3. Lutfi Alfarizi. 1. Memahami isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem informasi. Etika merajuk pada sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik. Masalah etika lainnya yang ditekankan terkait dengan sistem informasi adalah membangun konsekuensi yang dapat diukur dalam sistem informasi, menentukan standar untuk menjaga kualitas sistem yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, serta mempertahankan nilai dan institusi yang dianggap penting bagi kualitas hidup di dalam masyarakat yang informatis. 5. Dimensi modal era informasi. 1. Hak dan kewajiban informasi. 2. Kepemilikan hak dan kewajiban. 3. Akuntabilitas dan pengendalian kualitas. 4. Kualitas sistem. 5. Kualitas hidup. Tren teknologi utama yang memunculkan isu etika. Tren yang pertama, pengaruh kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Dengan pengaruh, banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. 2. Tren biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dengan pengaruh, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. 3. Tren kemajuan analisis data. Dengan pengaruh, perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu. 4. Tren kemajuan jaringan dan internet. Dengan pengaruh menyalin data dari satu lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Etika dalam masyarakat informasi. Konsep dasar 1. Tanggung jawab. Elemen yang menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang telah dibuat. 2. Akuntabilitas merupakan fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Yang ketiga, liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Proses hukum adalah fitur yang berhubungan dengan masyarakat yang berbadan hukum dan merupakan sebuah proses di mana hukum dipahami dan dimengerti. Analisis etika. 1. Identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. 2. Definisi, konflik atau dilema atau identifikasikan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. 3. Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan-pilihan beralasan kuat yang bisa Anda ambil. Yang kelima, identifikasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang Anda ambil. Prinsip etika. Yang pertama, perlakuan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain terhadap perilaku Anda. 2. Jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik dilakukan oleh siapapun juga. Ketiga, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Yang kelima, ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Yang keenam, asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki seseorang, kecuali jika ada pertanyaan khusus yang lain. Kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional disebarluaskan oleh berbagai asosiasi profesional seperti pertama, American Medical Association or AMA, kedua, American Bar Association or ABA, ketiga, Association in Information Technology Professionals or AITP, 4. Association of Computing Machinery or ACM. Kelompok profesional ini bertanggung jawab kepada aturan khusus terkait profesi mereka masing-masing dengan menentukan tingkat kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Dimensi moral dari sistem informasi. Hak informasi, privasi dan kebebasan di era internet. Pertama, privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri,
bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain termasuk negara. Kedua, Fair Information Practice atau VIP adalah sekumpulan prinsip yang mengatur pengumpulan dan penggunaan informasi tentang individu. Dimensi moral dari sistem informasi, Instruksi Eropa mengenai perlindungan diri, prinsip Fair Information Practice, Federal Trade Commission di Amerika Serikat. Yang pertama, perhatian atau kesadaran. Dua, pilihan atau persetujuan. Ketiga, akses atau partisipasi. Keempat, keamanan. Dan kelima, penegakan. Dimensi moral dari sistem informasi, hak kekayaan intelektual. Yang pertama, rahasia dagang. Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis di mana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya, hak cipta. Hak cipta adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari penggandaan hasil karya oleh pihak lain. Selanjutnya, hak paten. Paten memberikan hak monopoli eksklusif kepada gagasan yang melatar belakangi suatu penemuan. Selanjutnya, tantangan kekayaan intelektual. Akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Bersamaan dengan Undang-Undang Kekayaan dan Privasi Teknologi Informasi baru memberikan tantangan bagi liabilitas hukum dan praktik sosial yang sudah ada dalam melindungi institusi dan masyarakat. Masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer. Perangkat lunak sangat berbeda dengan buku. Penggunaan perangkat lunak mungkin memiliki ekspektasi tentang sebuah perangkat lunak yang sempurna, tanpa cacat, dan penilaian perangkat lunak umumnya berdasarkan kemampuan melaksanakan tugas. Peran perangkat lunak yang begitu sentral memberikan kesempatan yang baik untuk memperluas undang-undang liabilitas guna menjangkau perangkat lunak, meskipun perangkat lunak tersebut hanya menyediakan layanan informasi. Kualitas hidup, ekuitas, akses, dan batasan. Konsekuensi sosial yang negatif dari sistem dengan melihat respon individu, sosial, dan politik. Pertama, menyeimbangkan kekuatan dan pusat versus tepian. Yang kedua, kecepatan perubahan dan berkurangnya waktu respon terhadap kompetisi. Yang ketiga, menjaga batasan dan keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Yang keempat, ketergantungan dan kerentanan. Yang kelima, kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Yang keenam, pekerjaan dan teknologi trackdown dan merekayasa ulang hilangnya lapangan kerja. Yang ketujuh, ekuitas dan akses, dan juragan ras dan kelas sosial yang semakin melebar. Yang ke-8, resiko kesehatan, dan RSI, CVS, dan teknostress. Sisi interaktif organisasi, pemborosan waktu, kesenjangan digital baru. Pada masa awal komputer pribadi dan internet, beberapa analisis teknologi dan sosiolog mengkhawatirkan tentang kesenjangan digital, di mana orang yang lebih kaya dan berpendidikan jauh lebih diuntungkan dengan kehadiran teknologi baru ketimbang masyarakat dari kelompok yang kurang beruntung. Tapi, perkembangan teknologi sekarang telah memungkinkan semua kelompok masyarakat menggunakan komputer dan internet setiap hari dengan jangka waktu yang lama, sehingga perhatian kesenjangan digital sekarang telah bergeser. Bimbingan orang tua dan pengawasan dalam penggunaan teknologi lebih penting ketimbang akses kepada teknologi itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.